Izin Bu Sekdis menyampaikan beberapa informasi terkait beberapa isu penyusunan Renstra 2025-2029. Dalam isu tersebut ada beberapa peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan terhadap sektor ketenagakerjaan. Isu pertama adalah terkait dengan isu resesi ekonomi ataupun konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan perang di Timur Tengah. Peluangnya itu Bu, terkait dengan Astacita, itu adanya peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, terus mendorong wirausahawan dan juga adanya industri kreatif. Nah, kekuatan kita itu Bu, karena pertama itu adalah di Jawa Barat ini sektor informal itu merupakan proporsi terbesar. Nah, terus yang kedua adalah adanya upaya mediasi terkait dengan penyelesaian hubungan industrial yang meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi kelemahannya kita Bu, dengan adanya resesi tersebut maka melambatnya ekonomi gitu Bu, bisa berpengaruh terhadap stagnannya investasi. Yang kedua adalah meningkatnya PHK dan perselisihan hubungan industrial. Umpamanya nanti perang tarif Bu, perang tarif dengan Amerika Serikat itu kan sudah di depan mata ya Bu ya, walaupun katanya untuk sementara itu terjadi di hold gitu Bu, sampai bulan Juni gitu. Nah, akibat kelemahannya kita ini Bu, ternyata karena proporsi penduduk usia kerja kita itu mayoritas adalah lulusan SD. Nah, isu yang kedua Bu, terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi. Nah, terkait dengan Astacita, hilirisasi dan industrialisasi ini sebenarnya untuk menambah nilai tambah. Nah, karena di Jawa Barat ini kan Bu, ada pengembangan titik-titik pembangunan kawasan industri baru seperti di Rebana. Nah, ancamannya juga ada Bu, ancamannya itu adalah kita berkompetisi dengan tenaga kerja asing di sektor hilirisasi. Nah, penyebabnya ini karena mungkin belum link and match-nya antara SDM dengan sektor industri, ataupun belum juga optimalnya BLK, daya tampung BLK dan fasilitasnya, dan juga Bu, kurang penekanan dari pendidikan formal ataupun vokasi terkait dengan mental berwirausaha. Sedangkan isu ketiga Bu, terkait dengan ekonomi hijau dan biru. Nah, di dalam Astacita Bu, pembangunan ekonomi hijau dan biru ini juga merupakan potensi di Jawa Barat Bu, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata berkelanjutan dan juga energi yang terbarukan Bu, umpamanya seperti BWD yang di Subang. Nah, kalau ancamannya ini memang kita belum terpetakan Bu, karena data yang tersedia itu masih sedikit gitu Bu. Kita juga sudah cari ke websitenya Bappenas. Nah, nanti mungkin di Kemenaker juga belum gitu ya Bu ya. Nah, jadi sedangkan ancamannya itulah Bu, belum optimalnya ketersediaan SDM untuk pekerjaan sektor ekonomi hijau dan biru. Itu sih mungkin Ibu beberapa isu terkait dengan penyusunan Renstra 2025-2029. Nuhun Ibu. Baik, terima kasih Bu Elita. Berarti mungkin kaitan dengan tadi ya, ancaman kemudian kelemahan itu bisa menjadi salah satu poin bahan yang kita bahas pada forum Renstra di hari Kamis 24 April 2025 nanti. Jadi kita juga harus siapkan, dan tadi ada beberapa ancaman yang belum terpetakan, mungkin sebelum pertemuan bisa kita dapatkan dulu bahan-bahannya sehingga tidak blank sama sekali nanti saat pertemuan. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Kadit atas kesempatannya dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak Kabid menyampaikan informasi terkait dengan capaian program dan kegiatan di tahun 2024. Pak Kabid, waktu kita rapat dengan Pak Kadis di Dewan dalam rangka LKPJ, ada pertanyaan Pak Kadis ya Pak Kabid ke Pak Kabid terkait dengan bobot perhitungan indikator kinerja program bidang pengawasan terhadap pencapaian indikator kinerja utama Pak Kadis, yaitu tingkat pelindungan tenaga kerja. Itu yang ditanyakan oleh Pak Kadis ke Pak Kabid dan juga ke kami ke perencanaan. Jadi izin Pak menyampaikan informasi bahwa Pak Kadis itu mempunyai 2 IKU Pak. Salah satunya adalah tingkat perlindungan tenaga kerja, di mana di dalam Renstra kita 2024-2026
kita telah menyusun target kinerja terkait dengan tingkat perlindungan tenaga kerja sebesar 34,12%. Ini datangnya dari mana gitu ya Pak ya. Jadi si tingkat perlindungan tenaga kerja ini didukung oleh bidang pengawasan dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial gitu. Nah, bidang pengawasan sama di dalam Renstra kita di 2025 telah ditetapkan target indikator programnya, yaitu persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebesar 20,15%. Itu di dalam Renstranya kita Pak, ataupun juga sudah di dalam cascadingnya kita, dan itu merupakan indikator kinerja individu Pak Kabid gitu ya Pak. Pak. Jadi si 20,15 ini itu dari jumlah perusahaan sebesar 11.831. Nah, sedangkan pencapaian targetnya Pak adalah sebesar 24,30%. Nah, ini kalau 24,30% ini berapa perusahaan? Nah, itu kalau kita hitung sebanyak 14.268 perusahaan dari 58.714 perusahaan yang ada di WRKP online-nya kita. Jadi kembali lagi ke atas, jadi kembali ke persentase ke tingkat perlindungan tenaga kerja yang dimana targetnya tahun ini kita capai 38,27%, berarti sumbangsih dari bidang pengawasan yang didukung oleh indikator program persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan sebesar 24,30. Jadi sisanya itu adalah bidang HI dan hubungan industrial jaminan sosial. Jadi mungkin nanti juga Pak Kabid pada saat kita rapat pansus dengan pansus LKPJ dengan DPR, kami juga nanti akan menyampaikan ke Pak Kadis tentang perhitungan terkait ikunya Pak Kadis gitu ya, sehingga Pak Kadis juga bisa memahami, begitu juga dengan teman-teman bidang. Itu mungkin Pak Kabid yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun Pak Kabid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Elita dan teman-teman semua terkait dengan capaian itu. Memang waktu di Dewan di LKPJ itu memang disampaikan oleh Bapak kira-kira bagaimana mencapai ini, gitu ya. Dari mana angka ini sebenarnya? Sebenarnya angka ini adalah angka akumulasi antara bidang kelas dengan bidang HI. Sebenarnya 34 ini kan target sebenarnya ya. Kemudian capaiannya 38. Nah, kira-kira dari bidang pengawasan itu berapa persen kan gitu, dan HI berapa persen? Alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat target 2015 ini targetnya kita tahunan dan capaiannya juga signifikan di 24,30. Sehingga kalau dikonversikan ke perusahaan ini kan sekitar 14.000 perusahaan. Ini jauh banget signifikannya, artinya capaiannya juga luar biasa. Sementara sebenarnya kita targetkan dengan kondisi pengawas yang ada itu sekitar 11.000, kan gitu. Betul. Tetapi itu juga kita ambil beberapa indikator, baik itu indikator dari pembinaan, kemudian dari pemeriksaan. Ya. Nah, ini kenapa melebihi itu? Karena banyak faktor juga termasuk ada riksa. Ada riksa uji namanya. Ini. Dan kemudian yang kedua adalah juga dari pemeriksaan khusus pengaduan-pengaduan yang cukup signifikan di dalam setiap tahunnya, baik itu THR dan pengaduan-pengaduan pelanggaran norma yang lainnya gitu ya. Jadi saya pikir ini cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Elita, cukup jelas dan gamblang menjelaskan itu gitu. Mudah-mudahan 2025 kita juga tetap konsisten dan istiqomah untuk mencapai target yang nantinya akan dibebankan 20,20. Nah gitu ya. Saya pikir itu ya. Ibu Elita terima kasih banyak sudah memaparkan capaian indikator program 2024 di bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Monggo kami persilakan. Sudah. Cukup. Siap. Makasih Pak Kabid dan teman-teman. Terima kasih.
Baik, Pak Kabid, terima kasih atas waktu yang diberikan buat Bu Lita dan Pak Kabid. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Siap, amin. Bu Sekdes dan teman-teman, season kita sekarang adalah terkait dengan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan tahun 2026. Izin Bu Sekdes dan teman-teman menyampaikan informasi bahwa untuk sementara ini di aplikasi SIPD-nya kita terinput anggaran sebesar 189 miliar gitu Bu. Nah, jadi kita harus kembali kepada Impres nomor 1 tahun 2025 dalam rangka penginputan per kode rekening ataupun perbelanjanya gitu Bu. Seperti umpamanya pelaksanaan kegiatan di hotel tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita hanya bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh kantornya kita ataupun kita melakukan Zoom meeting. Jadi kalau begitu pelaksanaan kegiatan itu bisa bertambah gitu Bu. Jadi output kegiatan kita itu bisa bertambah gitu Bu. Nah terus umpamanya kalau untuk kayak di bidang penta ada pembayaran untuk uang saku ataupun uang transport itu juga tidak bisa gitu ya Bu ya, karena kan kita mau mengefisiensikan anggaran gitu kan, karena waktu kita berdiskusi dengan Bapak Dabu anggaran di Renja 2026 itu akan sama dengan Renja 2000 akan sama dengan anggaran di 2025 di pergeserannya gitu Bu. Jadi paling enggak kita sudah punya konsep, teman-teman bidang itu sudah punya konsep kegiatan seperti apa yang harus mereka susun gitu Bu, karena sudah ada kisi-kisinya gitu Bu, sesuai dengan pergeseran di 2025-nya gitu. Nah itu harus kita patuhi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tersebut gitu Bu gitu. Jadi ini merupakan salah satu kisi-kisi yang dilaksanakan oleh di setiap bidang dalam rangka penginputan tadi gitu Bu. Nah untuk sementara Bu tadi kami sudah juga melihat aplikasi di SIPD bahwa masih sekitar 181 miliar ya Bu yang terinput gitu, sedangkan pagu anggaran kita 189 miliar gitu. Tadi mungkin nanti teman-teman di bidang Penta bisa cek dan dicek ya, karena tadi saya ketemu itu mungkin Bu Haliza yang di Pak Edwin ya, itu belum terinput hampir 1,9 miliar gitu ya. Jadi tolong dicek dan dicek lagi sama teman-teman balai, teman-teman bidang untuk ngecek penginputannya gitu, karena nanti selesai ini sudah ada lagi pekerjaan yang menunggu, yaitu terkait dengan Renja 2025, perubahan Renja 2025 gitu kan, sudah datang lagi gitu Bu pekerjaannya gitu. Dan izin juga Bu, saya ini menambahkan informasi bahwa di dalam Renja 2026 ini kita juga menganggarkan terkait dengan pembangunan gedung kantor wilayah 2 Karawang. Karena kan DED-nya sudah kita susunnya Bu ya, dan itu kan masa DED itu 3 tahun gitu Bu. Jadi untuk sementara kita anggarkan sebesar 13,2 miliar gitu Bu. Begitu juga itu untuk gedung kantor yang ada di dinas gitu Bu. Mungkin itu Bu yang dapat kami dapat informasikan terkait dengan Renja 2026. Atur nuhun Ibu. Baik, terima kasih Bu Erita. Berarti tinggal masih kurang sedikit lah, tadi kan sekitar 8 miliar. Mangga teman-teman didorong tadi Bu Haliza tolong di bidang Penta untuk bisa dibantu dipantau, terus yang lain juga terus bergerak, karena setelah ini tadi ada berikutnya untuk perubahan 2025 yang pelaksanaannya Juni onwards ya. Iya. Rencananya Juni onwards. Terima kasih. Ya, baik Ibu, atur nuhun. Baik Pak Aam, untuk gedung kantor kita ini ya di tahun 2026 kita menganggarkan sekitar 10 miliar rupiah gitu ya. Kenapa masih 10 miliar? Karena kan kita juga belum tahu ya berapa nilai DED-nya gitu ya. Karena nilai DED-nya kan baru tahun ini gitu. Nah kan sedangkan sebelum DED kita kan melakukan uji layak ya, uji layak terhadap gedung kantor ini apakah masih layak atau tidak gitu ya. Nah jadi kemarin Pak kita sudah komunikasi dengan Dinas Perkin terkait dengan uji kelayakan gedung kantor ini. Nah dan kita juga sudah koordinasi dengan Biro Barjas. Kata Biro Barjas kembali lagi diskusi dengan Perkin dalam rangka penyusunan KAK uji kelayakannya, baru nanti pengadaan langsung kita sampaikan ke Biro Barjas. Jadi sama dengan
waktu kita penyusunan DED di wilayah 2 Karawang. Nah, itu sih Pak ya terkait dengan pembiayaan gedung kantor gedung kita ini di tahun 2026 Pak, Bapak sebagai PPTK-nya. Bagus, semoga cukup lah 10 miliar ya. Ya. Nanti setelah uji kelayakan dan TED lagi kan, moga-moga ini nggak dibongkar ya, dilanjutkan gitu. Iya, hasil ya, kelayakannya gitu. Iya, dari sisi kelayakannya layak atau tidaknya ya Pak ya. Ya, Ya begitu. silakan dilanjutkan. Enggak, mohon Bapak. Izin Bu Sekdis dan teman-teman terkait mau menjelaskan sedikit terkait dengan program pengendalian gratifikasi. Lanjut itu, Bu Sekdis izin menyampaikan informasi bahwa di tahun 2021 kita itu sebenarnya sudah mempunyai SK UPG, Unit Pengendali Gratifikasi. Dasar kita untuk membuat SK tersebut adalah satu terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah terkait dengan Pergub nomor 30 tentang pengendalian gratifikasi. Nah, jadi dengan adanya SK tersebut itu sebenarnya sudah merupakan suatu komitmen dari pimpinan kita terkait dengan pengendalian gratifikasi. Di tahun 2022 Bu Sekdis kita pernah melakukan sosialisasi di wilayah 1 Bogor Bu terkait dengan gratifikasi kepada pekerja dan kepada pengusaha, ataupun itu merupakan stakeholder daripada ketenaga kerjaan. Nah, kemarin Bu kita dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan UPG. Itu semua perangkat daerah di lingkungan Pemprov dilakukan evaluasi oleh Inspektorat. Nah, kemarin temuannya itu satu Bu di kita bahwa memang SK itu belum kita perbaiki Bu. SK-nya terakhir di 2021, seharusnya SK itu setiap tahun diperbaharui. Karena sebenarnya KPK itu melakukan evaluasi setiap tahun kepada pemerintah provinsi, gitu Bu. Hanya tahun ini semua perangkat daerah harus menjadi sampel. Kalau tahun-tahun kemarin itu hanya dipilih sama si inspektoratnya, tetapi tahun ini semua perangkat daerah harus dievaluasi terkait dengan UPG-nya. Nah, jadi kemarin waktu saya dengan Pak Sidik itu satu sudah harus kita perbaiki Bu. Dan mungkin juga kita harus melakukan sosialisasi lagi kepada stakeholder ketenaga kerjaan terkait dengan gratifikasi gitu Bu. Walaupun sebenarnya teman-teman dari tim Humas itu baik melalui media sosialnya kita ataupun pamannya ada memasang spanduk ya, banner gitu ya di setiap UPTD itu sudah juga terkait dengan adanya yang gratifikasi gitu. Tapi mungkin untuk memasifkan kembali Bu ya kepada seluruh pegawai, kepada stakeholdernya kita, mungkin perlu juga Bu kita melakukan sosialisasi kembali terkait dengan gratifikasi. Mungkin itu Bu Sekdis yang dapat saya sampaikan. Atur nuhun. Baik, terima kasih Bu Elita. Kalau dari saya sih cuma satu, karena memang berarti kita harus memperbarui SK tersebut. Ya, itu mungkin yang harus segera kita lakukan. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi nanti akan segera kita tindak lanjuti. Oke, makasih Ibu.